Granger. Harit, Granger, Kalea, Ya. Suyo. Atau enggak, Harit atau Granger, Kalea atau Matilda. Ah, bisa. Bisa banget. Bisa banget kan, Bisa itu kayak banget. head to head yang sering kali kita ngeliat di pick Orban. Ya, dan cowok pun masih ada sekarang. Benar. Dan Finn ini dia juga kuat di Matilda. Ya. Pertama kali dia hadir, ngebawain Matilda langsung. Dari MDL juga memang Matilda banget anaknya ya. Oke. Oke, dan Hayabusa itu dia ditawarkan. Apa yang akan diambil? Harit kah? Mahal loh Harit menurut aku. Ini flash sale sih. Tapi Flash sale. seharusnya masih di Harit buat first memang. Obral ya. Ya, kecuali kalau memang mereka mau, oke ada Harit, ada Granger, suruh mereka yang pilih ya nanti mereka bisa ambil di pick kedua dan ketiga. Atau ambil Kimi ternyata. Untuk TLID Kimi, tapi posisi mana nih yang bakal ditawarkan untuk Kimi? So far yang paling sukses itu di mid, Mid lane. betul. Ya, dan di Godland untuk match up hero-nya juga kayaknya agak susah ya untuk Kimi. Ya lebih lambat buat jadi juga meskipun Iya. dia bisa stay di lane-nya dia, tapi lebih lama Yap. Tapi potensi di Golden juga masih terbuka ya. terbuka. Aku sih benar. udah nyoba di jungle lama ya, jungle-nya ya. Lama tapi enak juga Iya sebenarnya. benar. Oke. Masih ada mau coba untuk bermain ke arah hero pick off-nya dulu kah sekarang? Sejak kayak Kalea, itu dia Kalea dan juga Valentina. Wah, kalian sih bisa menjadi salah satu hal yang berbahaya, apalagi kalau Kiminya ini sekarang dia pakai Purify. Oke, Kalau Purify-nya digunakan juga akan mempersulit dirinya untuk skill escape. yes. Dan mau ditaruh di mana? Matilda Suyo kah? Bisa Matilda Suyo. Popheus dulu. Bisa diakalin ya, yang penting ada Popheusnya dan Matildanya ini bakal sulit untuk Popheusnya bisa langsung ditumbangkan instant. Alright. God lane-nya dulu kah? Harit ini gak laku Harit om. Ada apa dengan Harit kak? Ya Tadi sih Harit. di ban ya, di match 1 di ban ya. Nah, ini Harit kebuka banget. Kalau mau diambil Bigetron, Eman dengan Harit kita tahu win rate yang cukup tinggi ya dari Iya. season ke season. Walaupun kadang tim tuh lebih takut sama Grangernya Eman dibanding Haritnya. Seperti ini. Betul. Berarti ambil Granger, ban Harit, ban Moskov, ini bisa kejadian sekarang. Ben Harit, Iya. Ben Moskov. Atau kalau misalkan emang mereka nggak mau ke Gojek lagi, yang udah pasti ya ban aja ke arah jungle-nya. Karena tiba-tiba nih Kimi bisa geser ke gold. Atau ke jungle tiba-tiba. Kimi bisa di gold, ini chance-nya besar. Cuma itu tadi yang pertanyaannya adalah, ketika dia berhasil mendapatkan posisi Kimi jungle dan harus purify, itu akan berbahaya untuk kaliannya. Kalau nggak purify sekalipun, gameplaynya itu kayak bisa dipotong sekitar 20% om. Iya. Dia maju ke depan, nge-deal damage sudah nggak bisa. Udah pasti dipotong dari belakang. Iya. Trigger Purify ya, tapi Ruby-nya ternyata. Ruby ban. Oke. Hero yang bisa memberikan small CC lah ya. Memang durasi kecil tapi memang annoying, apalagi untuk hero dash seperti Valentina kalau kena dengan Ruby. Oke. Sementara dari tim Liquid ID, mereka akan coba persempit EXP dan jungle-nya. Itu dia, EXP satu hero power dari Luke, Masha. Oke, Masha di ban ya. Kalau Mashanya di ban, asumsinya apakah Ada lane jauh ya? Fredrin yang mau dipakai gitu misal? Karena Atau Fredrin, hero-hero lane jauh? iya hero lane jauh juga. Karena ini, tapi ya dari TLID mereka bisa ambil Fredrin. Ya. Fredrin Matil ya. Fredrin Matil dan mereka sudah punya badan kan. Yes, dan itu dia Harit yang sudah di ban memang kembali ya. Ini masih diraba sih sama Bigetron. Kiminya mau kemana? Karena referensi Kimi untuk tim Liquid ID masih belum ada Iya. untuk di scene kompetitif Dan ya. menurut gue di gold. Di gold ya. Menurut gue di gold. Aku Sampai suka. saat ini ya. Aku suka di mid. Ini sampai saat ini masih di gold. Oke. Dan belum di shift. Kalau misalnya menurut mereka di satu pick terakhir dari Bigetron sebelum last picknya mereka harus nge-shifting. Ya. Kimi berada di mid lane. Mau nggak mau berarti Moskov yang harus dimainin sebagai high ground. Dan dengan ngebannya juga Ruby dan Harit ya, asumsi Bigetron juga ini Kimi tetap ada di mid kan. Iya. Mungkin ngelihat dari beberapa hasil-hasilnya juga, referensinya memang so far best di mid lane. Tapi ya agak nutup kemungkinan untuk adanya flexible pick lagi. Oke, pick keempat. Yep. Jungle apakah atau EXP apakah? Tapi kalian bisa di Jungle XP nggak ya. sih? Kalau gue jungle dulu. Biar kaliannya tetap flex ya. Iya. Dulu. Wow. Mereka udah pastikan menuju ke arah roamer kaliannya berarti kali ini. Oke. Harusnya nih Kimi lumayan sulit ya. Untuk ketemu sama Gelu. Ya, tapi plusnya Kimi sekarang ada Matilda ya. Ya. Kayak dia bakal ke-save banget dengan Matilda. Oke, kayak butuh satu kombinasi lagi mungkin kalau misalkan emang mau ngambil ke arah fighter juga ini Suyo masih ada. Suyo sih, ini paling Xbox. Xbox. Xbox mungkin tergantung kalau misalnya Hanzo akan muncul dari para pasukan tim Bigetron, tapi kalau misalnya ngomongin ke arah Suyo,
ini benar banget untuk bisa ngindarin 2 chance yang akan bisa didapatkan oleh jungle dari tim Liquid. Dan Moskov seperti yang saya duga kalau mereka udah nggak bisa pastikan Kimi-nya di gold lane, pasti akan digeser. Ya, dan juga emang harusnya base-nya di mid lane juga ya. Melihat potensinya seperti ini. Dan Moskov lah menjadi pilihan. Beserta satu pick terakhir, jungle seperti apa yang akan dibawakan oleh Bigetron. Wow, mereka mau main badan, tapi sulit. Kalau main badan pasti ketarik kan, karena ke Kimi juga. Oke. Assassin, Lancelot kah? iya, buat tabrak belakang atau bahkan Link. Ya, itu dia Link kah? Walaupun emang agak susah ya kena Kate sama Matilda ini tuh PR. Ya, tapi bisa banget sih untuk ngejar. Yang penting Kiminya nggak bebas untuk bisa menembak. Nyelinap masuk ke belakang ya. Yep. Oke. Nih, kurangin juga chance untuk Link. Iya. Dengan ada Moskov ini berkurang chance-nya. Dan Fredrin sebagai front to back gaming. Tebel-tebel banget ya ini frontliner ya. Berarti the real damage dealer Eman. hanya ada di Eman. Betul. Granger ya. Tapi Fredrin untuk mengadu objektif ini akan cukup kuat. Karena dari piercing strike plus retribution bisa lah kalau diadu dengan Suyo. Oke. Tapi untuk Matilda juga nih yang akan ngeganggu untuk bisa memperpanjang lagi teamfight yang dibawakan oleh tim Liquid ID. Dan seperti apa eksekusi dari kedua belah tim untuk memasuki game yang pertama match kedua kita di hari ini. Tapi kalau menurut Om apa? Seperti apa draft yang kali ini? Aku ke PLID sih kalau PLID? Iya. Oke, apakah kau sama juga ke tim Liquid? Yes. Oke, 2 orang memilih kalah draft yang dimiliki dari tim Liquid. Mampukah Liquid berhasil mendapatkan kemenangan dengan Kimi untuk hari ini? Atau bahkan Bigetron yang akan mendapatkan kemenangan Soepial Arena? Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Yes, dan bermain front to back harusnya dari Bigetron ini akan membuat dari Haskiel harusnya punya posisi yang lebih aman ya Om. Iya, kalau bicara soal front to back jelas ya, ini harus bisa jaga posisi juga. Masih ada aerial domination juga untuk bisa menghindar dan menambah movement speed buat Kimi ya. Jadi dia itu jauh lebih enak dan untuk di mid nih, kenapa Kimi mungkin prefernya di mid? Itu lebih gampang buat full stack dan nge-clear-nya cepet. Kan jadi penetration jatuhnya pasifnya dia. Ya, terus juga jadi bisa manfaatin movementnya juga kan. Betul. Dia kan bisa sambil jalan clear-clear. Mungkin minusnya ya buat DLID adalah bagaimana Purify yang harus dipaksakan. 3 loh sampai. Bener-bener mau coba untuk menghindari adanya pick off dari Finn dan juga Luke. Tapi masalahnya kalau misalkan dari Bigetron mereka bisa mendapatkan keunggulan sehingga nantinya dari Eman bisa mendapatkan item-item yang cukup. Ini 2 frontline-nya akan sangat enak untuk nge-enabler dari Eman. Oke, tapi kalau gua lihat ya di sini sangat enak banget kalau bisa melihat satu point kill didapatkan oleh Finn out of nowhere. Tapi yang aku lihat adalah sangat enak kalau melihat glue-nya ini bebas. Karena beberapa belakang kita tahu glue dari Luke itu sangat mengerikan dari glue sebelum-sebelumnya juga. Ya, dan glue juga bisa zoning ya, siapapun yang kena juga nanti bisa dijauhkan sehingga retribution jauh lebih mudah. Purify di tangan Kimi seperti yang sudah kita bayangkan. Yap, 3 Purify. Akan cukup sulit untuk dia kabur kondisinya nantinya. Oke, dan di bottom lane juga ngeliat dari RNG, dia sendirian juga nih masih coba untuk bertahan dengan adanya poke damage terus-terusan yang bisa dilakukan. Oke, pertandingan Retribution sebentar lagi akan dibuka. Shinobi merah atau biru kah yang berhasil mendapatkan tackle pertamanya? Karena kalau dari komposisi tim ini cukup adil, bahkan Anafel memaksa Widi di depan sana. Kenapa aku bisa bilang adil? Dengan adanya Favian dengan power of Retribution plus soul servernya, Anafel juga punya masalahnya. Sama-sama dan bahkan di sini Anafel lebih kuat untuk melakukan buying dan turtle. Sudah mulai dibuka para pasukan dari tim Bigetron akan coba untuk bertahan tapi Finn standby on position mencoba untuk menumpangi 1 point kill akan didapatkan tapi Favian dengan sangat baik soul server plus retribution yang on point membuat para pasukan dari tim Bigetron kali ini mundur ke arah belakang. Kehilangan seorang Anafel bersama dengan seorang Luke akan menjadi poin kill yang sangat mau bahkan dia skill. Untungnya dia tidak mau terlalu terburu-buru. Dia ingin bermain dengan santai. Gimana caranya seluruh jungle dan mungkin para pasukan dari tim Bigetron ini akan dikuliti terlebih dahulu. Ya, dan bahkan arahnya gak tumbang tadi ya. Arahnya benar-benar nahan juga di depan. Dan wop, di arah bottom lane ternyata ada peraduan yang cukup sengit. Sementara upaya dari tim Liquid untuk mencuri ke arah orange buff milik dari Anafel ini langsung terusir mundur juga Om. Iya, tapi nice team fight tadi ya. Bagaimana positioning dari YS yang kalau kita lihat rejection pulse-nya itu kena semuanya. Sakit loh. Itu jangan sampai dari seorang Moreno ini miscalculate loh. Jangan sampai.
Yap, dan semakin banyak hero jarak dekat yang dipakai akan lebih menguntungkan untuk Kimi juga tadi. Karena dia mainnya kan tadi di luar dari turtle pit. Iya, dan juga semuanya nggak ada yang direct ke belakang ya. Betul. Bener-bener mainnya di depan semua dan ya tinggal jaga posisi aja tentunya itu bakal jadi PR tersendiri untuk Bigetron. Sementara dengan membawa adanya turtle, tapi YSKL Memaksakan YSKL, Purify save the day for this time. Informasi telah didapatkan, tidak ada Purify untuk beberapa menit ke depan dan bahkan kali ini hanya 2 yang menuju ke arah Liquid, Owl dan Omwawa. 4 caster lain yang memiliki Bigetron. Owl dan Cepin ya ternyata ya. Owl dan Cepin. Dua nih, 2 versus 4. 2 versus 4. Tapi kita sepakat semuanya ternyata 2-0. Fun fact-nya. Alright. Oke, Luke memasang ke belakang sampai ke Wede. Target untuk Kersa Favian tepat di pasang damage terlalu besar. Favian tidak bisa dilindungi kembali dengan tidak ada Purify. Membentur masuk dari tim Bigetron mendapatkan satu momen kill dan Aran. One last hit. Di sana perpasukan dari tim Liquid. Aran tidak ada Purify. Favian dengan Retribution-nya udah nggak bisa kabur lagi. Ya, Buat perpasukan dari tim Liquid harus kehilangan 2 pemainnya dengan turtle yang kedua. Ya sudah terlalu banyak tadi chain CC ya yang akhirnya buat dari Favian nggak bisa bergerak sama sekali. Yap, ketika Blend Surge sudah dipakai di sanalah ya Suyo akan menjadi hero yang jalan kaki. Dan sangat mudah untuk langsung bisa ditabrak kan. Apalagi tadi Luke langsung menabrak secara terang-terangan. Yes, pakai flicker dia. Ya, kena angkat juga dari pinnya. Dan di bawah sebenarnya juga udah ada didorong sama Iron Shiki dan sekarang targetnya udah ke Iron. Gak jadi. Mundur dulu ya. Selama ada Widdy nggak bakal jadi. Selama ada Widdy nggak bakal jadi. Pertama, mereka akan terlalu banyak waktu yang terbuang. 2, chance kehilangan 2 pemain dari tim Bigetron lebih besar. Iya, di dalam juga kan masalahnya mainnya dari Iron dan juga masih ada Purify. Itu yang harus jadi consideration pastinya untuk Bigetron untuk nge-gank ke arah dari Iron Shiki itu sendiri. Udah berani sekali. Enggak ya. Tapi nampaknya dengan range sama Retribution kayak nggak masalah untuk kedua belah pihak. Tapi itu agak cukup berani dan satu hal yang agak cukup mengerikan adalah dari tadi YSKL harus punya ruang lagi. Yap. Kita belum melihat dia bebas ya seperti di turtle yang pertama. Benar-benar langsung diajak buat team fight sekarang. Lihat emannya juga dikasih 2 lane juga. Sudah mulai berjalan dan bahkan di bagian bawah ini lebih ke membiarkan Vin-nya dulu untuk menjadi mata ya, open vision. Dan bakal setup sehingga nanti kalau Eman datang yang dibawa Iron Shiki mungkin tidak akan siap. Yap. Dan ada team fight kagetan dari Bigetron ini yang sulit diantisipasi sama tim Liquid nggak sih Om? Kayak apalagi kalau Favian yang lewat sih. Iya, lebih ke Favian yang memang harus ditargetkan kan untuk Bigetron. Karena gak bawa Purify, ya Widdy, Aaron ini masih ada Purify juga. Tapi untuk tim fightnya Anavel kalau bisa pegang, wow. Oh itu dia Anavel bakal coba untuk pegang. Tapi Widdy langsung standby dengan Extracting Eagle. Mundur ke arah belakang ada sebuah jawaban. Ternyata event yang mereka inginkan terjadi. Anavel berhasil dimakan tapi tidak ada Tsunami Slam kali ini. Dan Luka berhasil mundur ke arah belakang. Tim fight yang diinginkan oleh para pasukan dari tim Liquid terjadi. Mereka berhasil memakan ke arah Anavel. Di waktu yang bertepatan juga dengan turtle yang muncul ya. Gak akan secepat itu dari Fredrin untuk bisa menjangkau turtle kalau misalkan di setup duluan sama tim Liquid ID sekarang. Dan sejauh ini tim Liquid masih belum coba untuk nge-gank ke arah Emannya nih sebagai asuransi damage dari Bigetron Om. Ya mereka nggak nge-gank mungkin untuk memberikan ruang gerak juga ya buat Aaron Shiki biar gak rame misalnya buat di lane-nya. Sementara turtle-nya lihat tuh udah mulai. Informasi mahal tuh Om, tapi di sana nampaknya nggak bisa diselamatkan lagi Om Awa. Yep. Dari Turtle yang sanggup untuk diambil TLID, tapi top turret outer diambil juga oleh Bigetron, jadi masih ada pertukaran yang tetap bisa dilakukan. Dan Anavel full defense pastinya, Radiant Armor baru selesai. Dreadnought juga sudah selesai ini dia dari item-itemnya. Tertinggal 1000 memang, tapi fungsi dari Fredrin itu sendiri ya, dia hanya akan menjadi badan. Full damage yang akan masuk dari Eman dan juga Moren. Oke, ini tough boot semua ya buat Bigetron ya. Yap. Sangat respect pastinya dengan adanya damage dari YSKL juga yang bisa secara konstan. Tapi untuk sekarang memang kayaknya game yang dibawakan sama tim Liquid juga pelan ya. Mereka ngasih space buat Iron, yang penting mereka coba untuk secure juga menuju ke arah objektif demi objektifnya. Sementara dari Bigetron setelah tadi tumbangnya sosok dari Anavel, dia juga agak sedikit mengendorkan nih untuk tidak terburu-buru memberikan inisiasi powernya. Ya, gue lihat looknya lumayan tercicil ya tadi dia. Dan Aaron Shiki ada ruang gerak ternyata, dapetin bottom turret inner. Tapi ditukarkan juga dengan Eman yang ada di area top. Jadi pertukaran masih berimbang lagi-lagi. Dari goalnya tidak akan terlalu jauh juga. Tapi untuk setup nih, di bagian depan memang kuat-kuat Bigetronnya. Kalau mereka nggak bisa nangkap YSKL, akan menjadi masalah jelas untuk Bigetron. Ya, dan YSKL udah akan semakin sustain lagi di dalam team fight-nya Om. Dengan adanya concentrated energy. Ini memang build dari Kimi ini cukup variatif ya. Oh ya, Tapi kalau ngomongin ke arah fokus ke arah YSKL ini juga nggak wise banget Om. Kenapa?
sekalipun terlalu banyak source skill menuju ke Skill ini kan wasting kalau mereka nggak langsung deal damage atau burst ke arah sana. Emang wise-nya adalah gimana caranya dapetin Favian terlebih dahulu, depannya. Dimana gendong salah satu pemain dan jangan Aran. Karena Aran masih bisa ditanggulangi, damage-nya masih bisa dihindari gitu loh. Ya, tapi aku ngeliatnya juga ya, kalau dari Yeskiel, dia build-nya concentrated untuk second item, damage-nya nggak terlalu besar dibandingkan dengan Holy Crystal second item. Ya, atau bahkan Sky Piercer. Sky Pierce, bener. Jadi masih butuh waktu lama loh ini untuk dia ini. Aran bakal coba dipasang di belakang dengan Tsunami Slam. Terlalu banyak following up, tapi lihat dia begitu saja dengan Sky Pierce sedang menjalan. Tapi terperangkap, damage terlalu besar membawa pasukan dari tim Vigator memasang ke arah belakang, tapi Yeskiel free. Bersama dengan Iron Chicken double kill. Looking for triple tapi shutdown from Finn. Yeskiel tidak terbendung sama sekali. Membuat para pasukan dari tim Vigator berhasil kehilangan 3 pemainnya. Itu dia, dengan adanya full energy ya, stack yang penuh. Damage yang cukup menyakitkan dan juga positioning dari Yeskiel ini bagus banget sih. Iya, dari tadi positioning. Yeskiel! Berhati-hati dan mundur ke arah belakang Eman. Wallace dikejar oleh seorang Favian. Tapi ternyata permasukan dari tim Bigetron sepertinya harus merelakan Lord seperti ini. Didapatkan di tangan permasukan dari tim Blackwing. Wow, itu dia escape yang akhirnya dimanfaatkan oleh Yeskiel dengan begitu manisnya Om. Yap. Aerial domination tadi ya, lompat untuk bisa menyeberang juga dan menjauh dari serangan-serangan dari Bigetron juga. Tapi yang kita bilang tadi bagaimana Yeskiel kalau sampai dia bisa jaga jarak, masih ada Eren Shiki loh. Ini 2 yang harus dicari oleh Bigetron. Dan sekarang pilihannya mau yang mana? Annoying buat late game, berarti ya ada Kimi. Tapi ya untuk Moskov-nya juga kalau sampai dibiarkan, jelas ini damage-nya akan sangat-sangat berlimpah. Iya, karena oleng dikit turret hilang kayak gini nih ya. Dengan potensi split push-nya juga yang dibawakan oleh Eren Shiki. Dan memang ya sekalinya dia ikut fight juga cukup berimpact dengan 3 poin kill yang sudah ditabung. Wah bahaya di poke damage terus-terusan. Hero setebal apapun, ya lama-lama juga bakal bocor. Dengan keadaan seperti ini, apalagi kondisinya tim Liquid ID sedang memimpin. Yap, dan 3 lane ya. Dimana lebih membiarkan Lordnya untuk berjalan di bawah juga slow push. Tapi Anafel kalau diganggu. Tapi nampaknya Anafel berhasil mendapatkan karena Marvel buff. Meanwhile permasukan dari tim Liquid ID. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Fokus untuk memberikan sedikit pokingan damage. Karena mereka sadar dengan adanya pasif turret tidak terlalu berarti memaksakan keadaan di hadapan play. Ya, tapi seenggaknya dari outer middle turret dan inner turretnya bakal coba untuk dicicil juga perlahan. Tsunami Slam! Dengan tidak adanya turret kali ini. Dengan tidak ada gerobak membuat permasukan dari tim Bigetron berhasil mendapatkan 1 poin kill dipaksa kembali menuju ke belakang. Kill antara Iron Shiki bersama dengan Yeskiel akan menjadi sebuah bencana. Double kill, looking for wipeout. Tersisa sosok dari seorang Favian. Tidak ada gerobak yang memasuki turret membuat damage dia langsung menuju ke seorang Aran. Tapi di depan sana lihat Anafel membuat body block. Membuat permasukan dari tim Liquid gak bisa melakukan clear dengan sangat cepat menuju ke arah minion. Tapi untungnya dengan 1 buah pasif turret mereka masih sangat untung. Dan Moreno sedikit terperangkap, nggak masalah, geter-geter dikit. Wah itu dia, kalau 5v5 sih lumayan PR buat tim Liquid Om. Benar, karena langsung ditabrak tadi ya. Apalagi dari Tsunami Slam-nya yang memang mengarah ke Aran. Dan Aran tanpa Purify akan langsung terangkat juga tadi. Iya, dan look-nya tadi gara-gara kena langsung ke Iron Shiki. Iya, betul banget. Tapi yang paling mahal tadi Om, ketika mereka itu fight-nya, gerobaknya dipecahin dulu. Gerobak dipecahin, Finn langsung masuk karena damage-nya full karena Aran. Habis ya. Gak ada lagi mungkin untuk distraction buat Tarat mid tadi. Tapi so far sih dari TLID mereka harus lebih berhati-hati. Karena ya bukan mustahil lah di Bigetron juga yang tadinya tertinggal buat goldnya ini sudah mulai bisa melakukan comeback. Oke, dari GPM sebenarnya Favian unggul. Tapi ingat ini balik lagi, ini Fredrin. Bukan hero yang memang benar-benar pure butuh gold ya. Dia tank juga kan. Iya, secara farming pattern-nya lambat. Betul, dia lebih dibutuhkan source skill-nya waktu team fight. Energy eruption pasti kan dengan taunting-nya juga. Ya kayak tadi ya, dia ada di garda terdepan dia langsung. Dia nambah breath assault ke depan, energy eruption, kena semuanya. Pressure Rod juga kan sakit dia, semakin tersakiti semakin menyakiti dia. Tapi lagi-lagi sepertinya Aran akan memberikan badannya. Tapi masalahnya dengan adanya hero-hero defensif di depan nih ya dari Bigetron, ini bakal sulit. Flicker! Berarti seorang Aran di depan sana, damage-nya terlalu besar. Membuat permasukan dari tim Bigetron harus mundur ke dada, tapi Anafel! Pressword-nya berhasil mendapatkan Aran! Bahkan di depan sana Finn memberikan badannya pertukaran tidak cukup padat, tapi Aran Shiki versus everybody! 1 hit from Moreno! Itu dia, Moreno, the maestro is back! Dengan damage carry mid laner yang sudah diberikan di dalam Kito Victory sebelumnya.
membuat para pasukan dari tim Bigetron mendapatkan keuntungan dengan masih adanya Goldland, masih adanya Jungle, berbanding terbalik dengan tim Liquid yang kehilangan EXP dan juga Goldland dari mereka. Iya, dan sebenarnya Moreno juga menjadi shadow carry yang cukup mengerikan ya. Apalagi tadi Aaron masuk ke tengah kerumunan yang cukup berbahaya untuk dirinya. Ya, dan Lordnya tanpa gangguan sama sekali tadi. Nice team fight pastinya untuk Bigetron juga. Dimana mereka berhasil untuk lagi-lagi ya memaksakan dan mendapatkan Aran bahkan tadi. Oke, Favian memang udah punya Blade of Despair sekarang. Tapi masalahnya Blade of Despair apakah cukup untuk bisa mencicil atau bisa memberikan efek? Favian! No way! Untung ada Widdy masih bisa diselamatkan. Hampir saja dia masuk ke dalam Kumar. Dan pasukan dari tim Bigetron kali ini gagal untuk mendapatkan 1 poin kill. Tapi para pasukan dari tim Liquid harusnya tertampar. Tidak boleh ada lagi yang masuk ke dalam rumput. Kalau mungkin itu bukan Aran atau Widdy. Iya, itu bisa kena Finn, bisa kena Luke juga. Yep. Dan itu tadi untung ada Matilda ya. Iya. Karena Matilda pakai Flash of the Oasis juga kan. Jadi bisa nge-heal. Itu kalau nggak ada Matilda itu Favian udah pasti lewat. Yes. Mid lane turret akan menjadi pilihan. Aran mencoba untuk buying time semaksimal mungkin. Tapi Iman dan kawan-kawan mencoba mendapatkan 1 turret di arah top lane. Teamfight akan coba terjadi di arah mid lane. Luke belum ada yang bisa digendong. 1 turret di arah top lane nampaknya udah cukup bagi mereka. Karena mereka tidak mau terlalu memaksakan keadaan. That's why mereka rotate menuju ke arah bottom lane dengan staking 2 wave yang dimiliki dari Bigetron. Iya, ini cukup bijak ya dari Bigetron. Mereka memilih untuk mundur, tapi nice juga untuk tim Liquid tadi menarik Lordnya keluar dari base turret tengah. Ya, targeting dari Bigetron ini. Mereka sangat menargetkan untuk mendapatkan siapapun yang tidak memiliki Purify. Ya. Wah, tapi masalahnya turret top lane yang mereka dapatkan ini sangat berimpact dan menguntungkan sekali untuk Lord selanjutnya yang ada di arah bottom lane. Ya, jelas ya, karena Bigetron akan lebih sering dipush juga oleh minion dari Bigetron. Dan melihat dari itemnya, Eman sudah leading cukup jauh. Meskipun memang ya, dari sisi yang berbeda, TLI di jungler mereka unggul. Tapi Favian di sini adalah hero melee, hero dengan jarak dekat. Akan mudah untuk bisa ditangkap nantinya dengan energi eruption. Kena slam-slam. Permasalahannya Om, Skypisternya menyala. Lihat berapa poin kill yang dapatkan oleh seorang Eman. 3 itu besar loh Om. Yap. Untuk sosok seorang Iron Siki itu besar. Dan di skill dengan kondisi seperti ini, dia nggak menggunakan Wind of Nature. Dari Dead Sonatanya aja, kalau lolos dan nggak sengaja ketembak ke dia, itu bisa jadi peluru nyasar. Setuju. Dan full damage item ya pastinya tadi buat Eman juga. Kayak Pierce ada, lengkap bahkan semuanya. Kecuali kalau dia mau jual sepatunya. War X biasanya ya. Jual tough boots ya. Oke, 30 second sebelum Lord. Dari TLID memang mereka punya YHS juga ada 2 marksman. Atau bisa dibilang ya 2 range ya. Untuk TLID, selama badan mereka kuat seharusnya mereka akan cukup sustain. Cuman skenario yang kita lihat adalah Aran begitu ditangkap ke depan, dia langsung tertahan dengan Fredrin. Iya, ketangkap Fredrin dan kalau dia mau target ke Eman, Eman baru saja menjual tough boots-nya dan membuat 1 Wind of Nature Om Wawan. Wah itu dia yang kita mention tadi, full item untuk Eman. Ini sudah selesai. Dan bahkan dengan Lord yang akan spawn di 10 detik seperti ini ya. Kalau di atas sudah mulai di-clear dengan Bigetron, mereka bisa start Lord ini dengan rasa aman. Tapi aku suka Iron Siki sekarang udah punya Malediv Gun. Dia punya chance untuk dapetin belakang, tapi Iron gak boleh main dari samping. Bener-bener pure dari depan. Dia harus deal damage ke arah belakang, dia pastikan belakangnya ini. Bahkan dia gak harus pukul Fredrin, dia pukul Luke-nya aja cukup. Oke. Tapi topnya nih, 2 wave minion buat Bigetron sedang berjalan di sana. Aduh, Atit ya. Lumayan Atit nih. Ya, tapi ya kita tahu bagaimana Fredrin ini sangat kuat ya untuk tarik ulur. Dan ini dia pancingnya dari Bigetron. Finn! Lagi-lagi menuju ke seorang Aran dipaksa begitu saja dapatkan. Seram distraction yang masuk, tapi terlalu dalam membuat para pasukan dari tim Bigetron. Damage-nya terlalu besar, tidak bisa dipenduk kembali. Meanwhile, Luke versus everybody. Bakal mencoba untuk melakukan take over para pasukan dari tim Liquid. Mampukah mereka berhasil dan ternyata Winnie ter-take down. Hilang Redrim bersama Nabel Saturday for this time. Yes, Kiel bakal menjadi sosok orang yang berhasil mundur karena Favian. Satu-satunya bisa dilakukan adalah buying time. Dan Iron Siki! One last hit, Immortality pecah, dan akan ada 1 poin kill lagi untuk para pasukan dari tim Bigetron. Looking for wipeout, ini bencana. Oke, 15 detik dan 6 detik paling cepat untuk tim Liquid. Menghadirkan Widdy dan juga Aran, mampukah bertahan? Sepertinya Lord yang masih juga ketahan di atas top lane. Yes, jangan sampai termakan kali ini, yes. Ingat yes. Tanpa adanya dia, nggak bisa lagi diselamatkan. Belum ada Tsunami Slam untuk ke belakang. Lihat Annabelle, body block from Finn. Tebakan berhasil karena belakang ada Tsunami Slam. Tapi nampaknya Aaron nggak bisa mundur kembali dan Godlike untuk Eman. Bester begadang sangat bebas.
fokus menuju ke arah PS turret. Dan WD nggak bisa terima bersama oleh seorang Eman. Dan wow, my god. Satu buah immortality yang menyelamatkan Eman. Dan nampaknya Fabian bisa mengejar Eman ke arah belakang. Target utama mereka ada Pesha. Hancur sebentar lagi. Masih bisa diselamatkan. One last hit. No way. Double Glenn Eman become a hero untuk Bigetron di game yang pertama. Intensitas yang cukup tinggi, upaya defensif dari tim Liquid ID ternyata belum berhasil. Eman menjaga posisi dengan begitu baiknya. Wah, permainan dari Eman tadi sangat sabar menunggu di belakang. Dan bahkan untuk setiap damage yang dilontarkan dari Eman, itu hit ke lawan-lawannya terus-terusan. Terus-terusan, dia aman banget. Dia bahkan tadi pas mau ngejar juga, dia langsung ganti ke Immortal. Dia dapetin juga pressure terhadap Suyo dari Fabian. Ya, dan jangan lupa, tadi dia sempat kena Trajection Pulse. Ya. Dia mundur ke belakang pakai Death Sonata. Dia pakai bounce-nya dia, itu sepersekian detik loh. Dan dia langsung buat Lost Gold Meteor. Wah. Langsung di setup. Dan tadi kalau misalnya bukan Eman yang bisa ngedeal damage ke arah Aran, itu udah gue pastikan rugi dari Bigetron. Oke, dan juga jangan lupa ya, Sky Pierce-nya yang menyala nih. Gak tumbang sama sekali.